Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lufi dari kelas 3A1. Masih bersama saya lagi tentang masih dalam penyebab terjadinya ketunaan, yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen saya di Universitas Argopuro Jember, yaitu tentang penyebab terjadinya tunanetra itu disebabkan dari medis dan penyakit. Baik, terima kasih. Dalam pembahasan yang disampaikan oleh Bunda Tati, itu di sini saya uh, menyimpulkan atau mereview kembali tentang secara medis dan penyebab terjadinya ketunanetraan. Yang pertama adalah masa prenatal atau sebelum kelahiran. Terus yang kedua ada perinatal dan yang ketiga adalah setelah kelahiran, seperti itu. Namun di sini saya secara pribadi mohon maaf, mungkin penjelasan saya masih kurang lebih dari dikatakan sempurna karena masih dalam tahap pembelajaran, seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang masih kurang bisa dipahami, karena di sini saya masih belajar. Jadi mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Jadi di sini saya masih butuh banyak bimbingan ataupun masukan khususnya dari dosen saya yaitu Bunda Tati dan teman-teman ataupun yang bisa ataupun yang sudah paham mungkin bisa memberikan saran ataupun masukan nanti setelah video ini dikoreksi oleh beliau. Baik, langsung saja saya akan masuk kepada pembahasan yaitu tentang penyebab terjadinya ketunanetraan pada masa prenatal atau sebelum kelahiran. Nah, di sini secara ilmiah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam anak sendiri atau faktor dari luar anak itu sendiri. Jadi ada dua faktor di sini. Yang pertama adalah faktor dari dalam, yang mana faktor dari dalam ini disebut dengan faktor internal, sedangkan dari luar itu adalah faktor eksternal, seperti itu. Faktor internal di sini ada beberapa poin-poin, diantaranya adalah yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Faktor keturunan atau genetik di sini merupakan sukar melihat pada malam hari. Terus hilangnya fungsi perifera, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah perkawinan sejarah. Dalam perkawinan sejarah ini secara medis dapat menyebabkan ketunanetraan atau menurunkan sifat penyakit atau bawaan. Jadi secara agama pun dari perkawinan sejarah ini memang sudah dilarang karena dapat menyebabkan apa istilahnya itu, perkawinan silang seperti itu. Terus instansi kehamilan itu terjadi akibat litotirosit,
yang berasal dari air kencing tikus. Jadi misalnya untuk ibu yang hamil itu agar berhati-hati ketika meletakkan makanan, karena siapa tahu nanti ada hewan atau tikus jadi air kencingnya masuk ke makanan lalu dimakan oleh ibu yang hamil, dan setelah dicerna maka itu eh, bisa berdampak pada ketunanetraan karena makanan itu sudah tercampur dari air kencing tikus. Terus dan juga ada gangguan gangguan genetik karena adanya kelainan kromosom atau kelainan darah dari ibu itu seperti itu. Terus di sini juga ada faktor kelompok usia kehamilan di usia masih muda. Jadi wanita yang hamil di usia muda sering mengalami stres sehingga berdampak pada janin. Misalnya kan ada pernikahan masih pernikahan dini, jadi masih muda. Jadi dampak yang dirasakan oleh ibunya itu stres, sehingga dengan stres akan berpengaruh kepada janin dan ketika janin sudah lahir bisa menyebabkan ketunanetraan seperti itu. Dan juga ada di usia 40 tahun ke atas. Jadi di usia 40 tahun ke atas itu dimungkinkan otot-otot mulai melemah. Kaum wanita hamil ini akan menimbulkan pada janin. Jadi ketika ketika hamil pada usia 40 tahun ke atas itu ini secara medis ya. Tapi kan kebanyakan masyarakat awam yang dulu itu kan masih belum mengenal medis, jadi katanya sih banyak anak banyak rezeki, jadi seperti itu. Jadi karena sekarang kan sudah ada penyuluhan atau sebagainya kan, jadi itu akan memotivasi atau akan memberi pengarahan kepada masyarakat bahwasanya kalau udah usia 40 tahun ke atas itu disarankan untuk tidak hamil lagi seperti itu. Jadi di sini juga ada banyak. Yang pertama penyebab ketunanetraan di sini adalah keracunan saat hamil. Itu akan mengakibatkan pada janin yang kekurangan vitamin. Kebanyakan wanita hamil ini tidak mau makan sehingga berdampak pada janin. Itu keracunan yang saat hamil. Yang kedua adalah keracunan saat hamil itu mengkonsumsi obat-obatan. Jadi obat-obatan itu juga sangat berdampak pada janin, apalagi sampai overdosis atau semacamnya gitu. Yang ketiga, yang berikutnya adalah penyakit menahun. Menahun ini seperti TBC, itu bisa terjangkit pada individu. Jadi penyembuhannya di sini adalah kalau kita sudah kena penyakit TBC itu harus ke dokter. Jadi di sana akan diberikan obat. Obat itu akan diminum secara rutin dalam 6 bulan. Jadi secara berkesinambungan itu. Karena TBC ini kan merupakan penyakit yang menular, jadi bisa menular kepada janin, sehingga janinnya nanti kalau sudah lahir itu akan terjadi ketunahan seperti itu. Terus selanjutnya adalah infeksi penyakit kotor seperti sifilis, itu dapat menyebabkan tubuh ibu lemah dan gampang tertular penyakit lainnya. Jadi makanya
di sini dianjurkan untuk setia pada pasangannya, jadi jangan gonta-ganti, karena yang dikhawatirkan ketika seorang itu kena sipilis, maka itu akan dampaknya sangat berpengaruh, baik itu kepada ibunya sendiri ataupun kepada nanti pada janinnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah virus Loxoplasma. Virus Loxoplasma ini seperti kotoran kucing. Kotoran kucing yang sudah kering ini bisa menyebabkan anak yang dilahirkan anak ketunaan atau tidak ada tempurung kepala. Jadi ada kejadian itu tetangga saya di Madura sini. Jadi pertamanya itu kan waktu mau melahirkan dibawa ke bidan, terus di bidan itu agak lama anunya itu kan agak lama prosesnya, sehingga apa istilahnya, ke air ketubannya itu pecah. Habis itu langsung dibawa ke rumah sakit, dan ternyata setelah dilahirkan itu anaknya itu apa, tempurung kepalanya itu lembek seperti itu. Jadi kata dokter itu yaitu terlalu sering apa istilahnya bermain dengan kucing seperti itu. Terus selanjutnya adalah sinaptik. Sinaptik ini juga bisa menyebabkan kelainan pada janin. Ya, jadi kan misalnya itu seperti apa misalnya sering di USG seperti itu kan. Jadi kan ya biasanya itu kan kalau masih hamil, apalagi hamil anak pertama, itu kan kebanyakan orang tua itu kan pengen tahu seperti apa perkembangan janinnya seperti itu. Jadi kadang ada yang 1 bulan 2 kali jadi untuk periksa gitu. Jadi itu juga sangat berbahaya ketika kena sinar X seperti itu bisa menyebabkan nanti ke janinnya, bisa menyebabkan terjadinya keturunan seperti itu. Yang kedua adalah perinatal, itu pada saat kelahiran. Misalnya kelahiran sulit itu dapat menyebabkan efek kepada janin. Terus prenatur ini lahir sebelum 9 bulan. Biasanya perkembangan otaknya itu kurang sempurna. Terus selanjutnya adalah kerusakan saraf mata. Kerusakan saraf mata pada persalinan misalnya adalah benturan alat-alat keras, itu bisa menyebabkan janin cacat. Yang selanjutnya adalah infeksi pubela. Infeksi pubela ini bisa menyebabkan pada mata, telinga, jantung tidak berkembang. Itu yang disebut dengan infeksi pubela. Dan selanjutnya adalah kelahiran sungsang. Kelahiran sungsang di sini adalah itu bisa menyebabkan kecacatan atau kelainan pada bayi. Jadi kalau sudah apa istilahnya bayi sungsang itu, jalan alternatifnya adalah yaitu operasi sesar. Dan di sini juga ada postnatal, itu terlalu lama dalam kandungan. Jadi kalau sudah terlalu lama dalam kandungan ini menyebabkan kekurangan oksigen. Misalnya sudah terendap air ketuban, itu bisa menyebabkan janin itu tidak sempurna begitu. Biasanya sih kalau sudah air ketuban itu sudah habis dan sampai terminum oleh janin, itu biasanya janin yang dilahirkan itu agak kebiru-biruan. Terus yang terakhir, yang selanjutnya adalah proses kelahiran terlalu lama.
itu membutuhkan alat bantu medis seperti itu. Jadi kalau misalnya kelahiran terlalu lama itu bisa dibantu dengan alat medis seperti stethoscope dan lain-lain. Jadi yang selanjutnya adalah tulang ibu yang tidak proporsional. Itu dapat menekan kepala bayi pada saat kelahiran. Dan yang terakhir di sini adalah natal atau terjadinya kelahiran setelah anak kelahiran. Jadi terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Jadi misalnya waktu kelahiran itu normal, tapi sudah lambat laun anaknya itu mengalami kelainan, itu bisa saja terjadi. Seperti di sini ada kecelakaan misalnya, jadi anak itu harus dijaga betul-betul, jadi harus diberikan pengawalan khusus dari orang tua agar anak itu terhindar dari kecelakaan seperti itu. Yang misalnya kecelakaan benturan keras mengenai saraf mata atau tekanan yang keras terhadap bola mata, itu juga dapat menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan itu bisa menyebabkan ketunaan sudah mengalami benturan keras seperti itu. Ya, dan selanjutnya adalah misalnya kena terkena zat kimia seperti itu. Zat kimia itu juga dapat merusak apabila penggunaannya itu tidak hati-hati seperti itu. Jadi misalnya kan kebanyakan kan orang tua ketika bekerja kan misalnya air raksa, yaitu diletakkan di meja, jadi tanpa sepengetahuan orang tua kan anak itu kan belum tahu apa-apa, jadi dia langsung diminum dikirain air seperti itu. Jadi khususnya bagi orang tua itu harus betul-betul teliti dalam meletakkan sesuatu yang sekiranya sesuatu itu berbahaya, jadi harus diletakkan dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah yang disebabkan setelah kelahiran itu anak mengalami keturunan itu disebabkan karena kurangnya vitamin A. Jadi vitamin A di sini sangat berperan penting. Pertama adalah vitamin A itu berperan dalam kesehatan tubuh. Jadi ketahanan tubuh terhadap infeksi itu, jadi itu memang sangat dibutuhkan, sehingga dalam kehadiran vitamin A itu menyebabkan badan lebih efisien dalam menggunakan protein yang dikonsumsi. Jadi vitamin A itu berpengaruh dalam kegiatan berbagai macam hormon pada anak-anak. Vitamin A akan menyebabkan kerusakan pada matanya seperti itu. Jadi di sini kekurangan vitamin A atau seropatalmia itu vitamin A itu berperan dalam ketahanan tubuh terhadap infeksi. Kurang vitamin A itu akan menyebabkan kerusakan pada matanya, yaitu kerusakan pada sensitivitas retina terhadap cahaya atau rabun senja, dan terjadi kekeringan pada konjungtiva bulbi yang terdapat pada celah kelopak mata, disertai pengerasan dan penebalan pada epitel. Nah, itu yang bisa menyebabkan ketunaan setelah kelahiran. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk tugas yang kedua ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan bahan yang pertama mestinya, dan karena di sini saya masih tahap belajar dan harus masih banyak lagi bimbingan
dari dosen tercinta saya yaitu Ibu Tati. Semoga beliau tidak merasa apa istilahnya sudah beliau tidak jera memberikan bimbingan ataupun arahan kepada kami, khususnya saya pribadi dan khususnya pada teman-teman yang seletingan dengan saya itu, sehingga kedepannya nanti ketika ada tugas seperti ini bisa memperbaiki dari kesalahan atau bisa menambah wawasan kami. Mungkin itu saja tugas yang kedua ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.